Shalom sahabat Cornerstone Jakarta, kita bertemu lagi di dalam sermon terbaru dari Cornerstone Jakarta. Ini menjadi sermon pertama kita di bulan Maret 2023. Sudah 2 bulan kita lewati, saya percaya banyak sekali pasti hal baik yang Tuhan sudah berikan, kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Dan ada sisa 10 bulan lagi ke depan. Dan saya juga percaya bahwa sahabat-sahabat Cornerstone, teman-teman Cornerstone semua dapat melihat segala hal yang baik yang Tuhan sediakan dalam 10 bulan ke depan. Sebelum mulai sermon hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia-Mu. Kau telah membawa kami melewati 2 bulan pertama di tahun 2023 dan kami siap untuk memasuki bulan Maret, bulan yang ketiga di tahun 2023 ini. Karena kami percaya ada berkat tersendiri yang Kau sediakan di bulan ini. Ada hal baik lagi yang Kau sediakan di bulan ini. Dan kami akan melihat dan mendengar kabar-kabar baik di bulan ini dan bulan-bulan yang akan datang. Kami serahkan hati kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, agar setiap kali kami menghadapi suatu situasi yang sulit, hati kami tetap tenang, hati kami tetap tertuju dan fokus kepada Engkau. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, 2 bulan kita sudah belajar, kita banyak belajar tentang bicara tentang pengharapan. Kita tahu bahwa tema besar Cornerstone Jakarta di tahun 2023 ini berbicara tentang pengharapan yang memberikan kehidupan. Kita sudah belajar bahwa pengharapan itu dasarnya harus benar. Kita juga sudah belajar bahwa pengharapan itu harus mulai diperkatakan. Pada saat pengharapan diperkatakan, maka pada saat itu juga pengharapan tadi akan berbuah. Kita sudah belajar juga berbicara tentang bagaimana pengharapan dapat memberikan umur yang panjang. Kita belajar dari kisah Ayub dan kisah Abraham, bagaimana umur mereka dipanjangkan oleh Tuhan dan mereka dapat melihat segala hal yang baik datang dari Tuhan. Kita juga sudah belajar kemarin 2 minggu terakhir berbicara tentang suatu cerita pada saat Tuhan Yesus datang dan ke satu tempat yang disebut sebagai kolam Bethesda. Di situ ada orang yang sudah sakit 38 tahun. Dan Tuhan bertanya kepada dia, maukah engkau sembuh? Kita sudah belajar bahwa ketika Tuhan datang kepada kita dan bertanya, maukah engkau sembuh? Respon kita harusnya sederhana dengan berkata, ya Tuhan, aku mau. Ya Tuhan, aku mau engkau pulihkan. Ya Tuhan, aku mau engkau bangkitkan. Ya Tuhan, aku mau engkau promosikan. Sering sekali jawaban kita tidak relevan dengan apa yang Tuhan tanya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang belum sempat menonton sermon minggu lalu, saya sangat mendorong Bapak Ibu untuk melihat dan mendengar. Ada di channel YouTube dan ada di Instagram Cornerstone Jakarta. Hari ini kita akan belajar lagi firman Tuhan, berbicara tentang bagaimana Daniel melewati. Bapak Ibu sudah tahu Daniel ya. Kita sudah sering mendengar cerita tentang Daniel, bagaimana dia ada di gua singa, bagaimana sikap Daniel ketika dia menghadapi masalah. Kita akan belajar banyak dari cerita ini tentang bagaimana sikap orang percaya harusnya ketika menghadapi suatu situasi yang pelik, ketika menghadapi suatu situasi yang berat, ketika menghadapi suatu situasi masalah yang besar ada di depannya. Hari ini kita ingin belajar dari kitab Daniel 6. Jika Bapak Ibu membuka Alkitab, kitab Daniel 6, di ayat yang pertama, perikopnya berbicara tentang gua singa. Daniel yang ke-6. Saya bacakan bagi kita semua. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Ayat yang kedua, membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Jadi Daniel termasuk salah satu dari ketiga orang itu. Diangkat pula 3 pejabat tinggi diangkat oleh raja pada saat itu, dan Daniel salah satunya. Ayat yang ketiga, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Jadi ada faktor pembeda Daniel terhadap wakil raja jika dibandingkan dengan para pejabat dan para wakil raja. Karena dikatakan di situ, karena ia mempunyai roh yang luar biasa.
hari ini memiliki roh yang luar biasa, excellent spirit. Artinya ada hal yang dimiliki Daniel yang tidak dimiliki oleh orang-orang pada saat itu. Ada satu hal yang dimiliki oleh Daniel yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain pada saat itu. Hari ini saya ingin menyampaikan, jika dikatakan di sini karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Pada saat saya dan Bapak Ibu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab berkata kita menerima roh yang sama dengan roh yang Yesus miliki. Ini tidak dimiliki oleh orang-orang dunia. Sama sepertinya dengan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita sudah pernah belajar di tahun ini bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego pada saat mereka dimasukkan ke dalam satu perapian dan tidak terjadi hal-hal yang membahayakan mereka, walaupun api tadi sudah begitu panasnya. Itu semua dimulai karena mereka memiliki satu ketetapan hati pada saat itu. Jika Bapak Ibu nanti membaca di kitab Daniel di awal-awal, bagaimana mereka pada saat memiliki ketetapan hati, maka mereka melihat bagaimana perlindungan Tuhan terjadi. Dikatakan Daniel memiliki roh yang luar biasa. Hari ini Bapak Ibu, setiap saya, Bapak Ibu, orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita punya excellent spirit, kita punya roh yang luar biasa di dalam setiap kita. Jadi idealnya, new normalnya, kondisi normalnya harusnya orang percaya adalah kondisi kita, hidup kita yang normal harusnya adalah kita hidup excellent. Kita hidup melebihi apa yang orang-orang dunia alami. Itu idealnya. Karena setiap kita sudah memiliki excellent spirit. Kita sudah memiliki roh yang luar biasa. Sama seperti Daniel tadi. Ayat yang keempat, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Orang-orang dunia mencoba mencari apa yang menjadi kesalahan Daniel. Dicari dari sisi pekerjaannya, dilihat dari sisi tanggung jawabnya, apakah dia lalai atau tidak, apakah dia melakukan kesalahan atau tidak. Apa konteksnya di dalam kehidupan kita saat ini? Akan selalu ada orang-orang di sekeliling kita, mungkin yang dekat dengan kita, bahkan mungkin teman sekantor kita, bahkan mungkin bos kita, atau bahkan mungkin anak buah kita, yang sering sekali berusaha untuk mencari weakness-nya kita, yang mencoba mencari kelemahan kita, yang mencoba mencari kekurangan kita, yang tujuannya adalah untuk menjatuhkan kita. Daniel mengetahui apa yang dilakukan oleh orang-orang tadi. Kita mungkin dalam pekerjaan sebagai orang-orang yang profesional di pemerintahan atau di swasta atau dimanapun, baik kita karir kita sebagai guru, karir kita sebagai influencer, karir kita pekerjaan kita mungkin di swasta, akan selalu ada orang-orang yang mencoba mengintimidate kita, mengintimidasi kita, menekan kita, mempush kita, menolak kita, mencari kesalahan kita. But relax, tetap tenang. Di ayat yang kelima, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Hari ini saya ingin menyampaikan apa cerita yang relevan dengan kisah Daniel ini dalam konteks kehidupan kita. Hari ini Bapak Ibu, dunia mencoba mencari segala kesalahan kita, kelemahan kita. Apa yang dikatakan tadi sini? Kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Ibadah kepada Tuhan berbicara tentang mindset orang percaya. Hari-hari ini kita sebagai orang-orang percaya sering sekali dijajah, ditekan dari cara berpikir kita. Bentuk penganiayaan halus, saya katakan, bentuk penganiayaan halus saat ini yang dilakukan mungkin itu di kantor, di pertemanan, di komunitas kita adalah melalui pikiran kita. Karena pikiran kita harus dipenuhi oleh pikiran Kristus. Pada saat pikiran Kristus yang memenuhi pikiran kita, maka apa yang terjadi? Maka dunia sering sekali berjalan seperti tidak satu frekuensi dengan kita. Pada saat dunia berkata bahwa akan ada resesi, tapi kita memiliki satu pikiran bahwa di dalam Yesus Kristus hidup kita naik dan tidak akan turun. Dunia tidak mau berkompromi dengan apa yang kita percaya. Sayangnya sering orang percaya yang mencoba berkompromi dengan bagaimana cara dunia berpikir.
Nah, dikatakan di sini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Ibadah di sini Bapak Ibu, apa konteksnya dalam kehidupan kita? Ibadah tidak berarti itu hanya bicara tentang komsel saya dan Bapak Ibu. Tidak hanya berbicara tentang hari Minggu kita pergi ke gereja, bukan. Ibadah di sini adalah pikiran yang terus terkoneksi dengan Yesus Kristus. Ibadah di sini berarti pikiran yang selalu terkoneksi dengan Yesus Kristus. Orang-orang dunia mencoba mencari kesalahan kita dengan cara mengganggu koneksi kita dengan Yesus Kristus. Mereka menyampaikan pengajaran-pengajaran yang bukan kasih karunia Tuhan. Mereka menyampaikan pengajaran-pengajaran yang berkata bahwa Tuhan marah, Tuhan kecewa, Tuhan kesal dengan kita pada saat kita tidak perform. Mereka mencoba mengintimidasi kita dengan suatu pengajaran, mungkin ini cobaan dari Tuhan. Tuhan memberikan sakit penyakit ini, Tuhan memberikan kasus ini, pemecatan di kantor dan lain. Ini bagian dari rencana Tuhan untuk membentuk kita. Seolah-olah hal-hal yang buruk tadi itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk mengajarkan sesuatu kepada saya dan Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah mencobai Bapak Ibu. Dia sudah tahu 2000 tahun yang lalu dia dicobai di padang gurun dan dia menang atas pencobaan itu. Dia tahu pencobaan itu tidak enak. Dia tahu betul pencobaan itu hanya dapat dimenangkan kalau kita berjalan bersama dia. Dan pencobaan itu sendiri tidak datang dari dia. Jadi apa yang dikatakan di sini? Kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Hari ini jangan biarkan ada hal-hal yang dapat mengganggu ibadah pikiran kita, yang tadinya kita tertuju kepada kasih karunia Tuhan, yang tadinya kita selalu fokus kepada kasih karunia Tuhan. Jangan mau terganggu oleh pengajaran-pengajaran yang bukan berbicara tentang Injil kasih karunia Tuhan. Ayat yang ke-6, kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup Tuhanku." Ayat ke-7, semua pejabat tinggi kerajaan itu, semua penguasa dan wakil raja dan para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Mereka bersepakat, mereka membuat suatu skenario, mereka membuat suatu skrip bagaimana tujuannya hanya ingin menjebak seorang Daniel. Bapak Ibu, tidak jadi masalah mau berapa banyak musuh yang menyerang kita. Yang lebih penting adalah kita tahu bersama siapa kita. Firman Tuhan berkata, bersatu jalan musuh menyerang engkau, bertujuh jalan mereka lari daripada engkau. Bersepakat, lihat tadi siapa yang bersepakat. Semua penguasa, wakil raja, para menteri, bupati, mereka telah bermufakat. Dan mufakat untuk melakukan sesuatu hal yang buruk. Hanya buat satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Jadi hari ini Bapak Ibu, kalau ada hal-hal, komunitas-komunitas, mungkin ada orang-orang di kantor atau orang-orang di lingkungan kita yang mencoba bermufakat, membuat suatu aturan, membuat suatu kebijakan, policy yang tujuannya untuk mendiskreditkan kita, yang tujuannya untuk menyudutkan kita. Tenang. Saya percaya pasti Daniel mendengar berita ini. Karena meeting yang dilakukan ini adalah meeting yang besar. Karena apa? Karena hadir semua pejabat, semua wakil raja, semua menteri dan bupati hadir. Berarti ini meeting yang besar, suatu pertemuan yang besar yang dilakukan oleh raja dengan para bawahannya untuk membuat satu aturan di mana aturan ini hanya untuk menyudutkan dan menyerang dan menekan satu pribadi, yaitu Daniel. Oleh sebab itu ya Raja, ayat ke-8, oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Mereka semakin kekeh, mereka semakin ngotot, ingin menyudutkan Daniel, berkompromi, bermufakat, bersepakat untuk menyudutkan Daniel. Ayat yang ke-9, sebab itu Raja Darius membuat suatu surat perintah dengan larangan itu. Ayat ke-10, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya.
Jadi mereka sengaja datang ke rumah Daniel untuk membawa surat perintah ini. Zaman dulu belum seperti zaman sekarang. Perintah bisa mungkin melalui WhatsApp grup, WhatsApp keluarga, himbauan bisa melalui WhatsApp. Pada saat itu mereka harus datang ke rumah Daniel, membawa suatu perintah yang telah dimufakatkan oleh mereka. Pergilah ia ke rumahnya, ayat 10. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi Daniel mempunyai satu habit, mempunyai satu kebiasaan Bapak Ibu. 3 kali sehari dia berlutut berdoa memuji Allahnya. Dan di atas rumahnya, dikatakan apa? Di atas rumahnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Artinya apa? Artinya apa dalam konteks kehidupan kita? Boleh semua tingkap-tingkap yang lain tertutup, tapi pastikan tingkap-tingkap yang mengarah kepada kasih karunia Tuhan tetap terbuka, Bapak Ibu. Kita sebagai orang percaya harus terus membuka jendela yang menuju kepada kasih karunia Tuhan. Jendela yang tetap terbuka kepada kasih karunia Tuhan, kepada janjinya Tuhan, kepada karya Tuhan di kayu salib. Yang lain boleh engkau tutup. Tetapi tingkap-tingkap yang mengarah kepada kasih karunia Tuhan jangan pernah. Sehingga pada saat ada suatu situasi yang sulit, pada saat ada suatu tekanan yang sulit, saya dan Bapak Ibu tahu harus berlutut kemana. Orang percaya sering sekali dia membuka tingkap hubungan ya. Dia membuka, dikatakan tadi, dia membuka tingkap-tingkapnya tidak hanya ke Tuhan, tapi tingkap-tingkap yang terbuka kepada keuangannya, kepada jabatannya. Tingkap-tingkap yang dibuka berbicara tentang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan koneksinya. Saya cuma mau bilang, pastikan satu tingkap terbuka Bapak Ibu, yaitu tingkap yang menuju kepada kasih karunia Tuhan. Yang lain boleh tertutup. Hari ini berhenti andalkan kekuatan kita, berhenti andalkan kehebatan kita, kemampuan kita berbicara, kemampuan kita berkhotbah, kemampuan kita mempengaruhi orang lain. Hari ini pastikan ada tingkap yang terbuka. Ada satu jendela yang terbuka, yaitu jendela kasih karunia Tuhan yang menghubungkan saya dan Bapak Ibu kepada Tuhan melalui Yesus Kristus. Amin. Apa yang dilakukan oleh Daniel? 3 kali dia berlutut, berdoa, dan memuji Allahnya. Daniel tidak perlu ada tingkap-tingkap yang lain. Yang dia pastikan hanya ada tingkap-tingkap yang terbuka yang menuju kepada Tuhan. Pada saat itu dia mampu berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Ayat yang ke-11. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Mungkin Daniel sudah mendengar berita tentang ada rencana permufakatan ini. Daniel sedang menyampaikan permohonannya kepada Tuhannya melalui tingkap-tingkap yang terbuka tadi. Tingkap-tingkap yang mengarah kepada Yerusalem. Tingkap-tingkap itu konteksnya dalam kehidupan kita itu adalah kasih karunia Tuhan yang mengarah kepada Yesus Kristus. Dikatakan apa? Ayat yang ke-12. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Mereka ngetes lagi ke raja ini untuk mengetes bahwa raja masih ingat kan? Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jadi mereka mencoba menyudutkan raja sekarang. Setelah tadi mereka bermufakat untuk menjelekkan Daniel, mereka mencoba menyudutkan raja dengan menekankan kembali. Raja pernah kan membuat aturan, buat perintah. Kalau ada sampai orang lain yang menyampaikan permohonannya bukan kepada raja dalam waktu 30 hari ini, maka orang tersebut harus dimasukkan ke dalam gua singa. Apa jawab raja? Jawab raja, perkara ini di ayat yang ke-12 ya. Perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Raja masih ingat betul dong apa yang telah dia bikin. Ayat yang ke-13, lalu kata mereka kepada raja. Mereka mulai masuk dalam menyudutkan Daniel. Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku.
ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Tadi mereka bermufakat menjebak Daniel dengan membuat suatu aturan. Mereka mengingatkan kepada Raja tentang apa yang Raja telah bikin peraturannya, dan mereka memberitahukan apa yang dilakukan oleh Daniel. Mereka benar-benar kesal, kecewa, benci sama Daniel atas apa yang Daniel lakukan. Karena tadi apa di ayat awal dikatakan di kitab Daniel 6, karena ada excellent spirit, karena ada roh yang berbeda. Hari ini Bapak Ibu, roh Yesus Kristus yang ada di dalam setiap saya dan Bapak Ibu, itu membuat kita berbeda. Kalau sampai ada orang lain yang sirik, kalau sampai ada orang lain yang gak suka melihat prestasi kita, kalau sampai ada orang lain yang sepertinya ingin menjatuhkan kita, itu membuktikan kita memiliki excellent spirit. Tetap tenang. Biarkan mereka mengubah aturan company, biarkan mereka mengubah banyak hal. Kalau mereka bertujuan untuk menyerang, mendiskreditkan kita, menjatuhkan kita, tetap tenang. Tuhan masih ada di tahtanya. Tuhan masih ada di tahtanya melihat segala sesuatunya. Dan Tuhan akan berperkara. Itu yang dilakukan oleh Daniel. Meskipun aturan tadi sudah dikeluarkan, Daniel tetap teguh hatinya untuk tetap mengarah, membuka, berdoa 3 kali sehari, berdoa, berlutut dan memuji Tuhan ke arah tingkap-tingkap yang mengarah kepada Yerusalem. Tingkap-tingkap yang terbuka ini berbicara tentang kasih karunia Tuhan yang mengarah kepada Yesus Kristus. Amin. Ayat ke-14, setelah Raja mendengar hal itu, dikatakan apa? Setelah Raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Raja sayang sama Daniel karena Raja tahu Daniel ini spesial, Daniel ini hebat, kerjanya bagus. Bahkan dia mencoba mencari jalan agar Daniel bisa dilepaskan. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Di ayat yang ke-15, lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap Raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya Raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan Raja yang dapat diubah. Mereka terus memojokkan Raja agar menghukum segera Daniel masuk ke gua singa. Ayat yang ke-16, sesudah itu Raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Raja mengambil sikap karena dia sudah terlanjur membuat aturan, dan Daniel diambil dari tempat tinggalnya dan dia dilemparkan ke gua singa. Berbicaralah Raja kepada Daniel, masih di ayat ke-16. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Raja tahu betul bahwa Daniel berdoa kepada Tuhan yang benar. Karena apa? Di kisah sebelumnya, di kitab Daniel 1, Daniel 2, dikatakan bahwa Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka lebih pintar daripada orang-orang yang paling pintar di tempat itu, di daerah itu pada saat itu. Dan yang kedua, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego mempunyai track record. Mereka mampu menerjemahkan dan memberitahu mimpi Raja. Jadi ini bukan kali pertama Daniel menghadapi suatu situasi yang pelik. Di situasi sebelumnya Daniel juga sudah memperlihatkan dan mempercayai bagaimana Tuhan menuntun dan membimbing dia. Tanpa Raja memberitahu apa yang dimimpikannya, Daniel dapat menyampaikannya tentang mimpi Raja tadi. Dan Daniel melihat ketiga sahabatnya, Sadrak, Mesak, Abednego, dilempar ke dalam perapian yang luar biasa. Tetapi mereka tetap selamat dan tidak berbau sedikit pun. Dan tidak ada baju mereka pun yang terbakar sedikit. Jadi Daniel sudah melihat penyertaan Tuhan dari sebelum-sebelumnya. Hari ini Bapak Ibu, sebelum kita sampai ke gua singa, saya ingin memberitahu, kita harus belajar dari hal-hal kecil sebelumnya. Sebelum kita berhadapan dengan singa, kita mungkin sudah pernah berhadapan dengan yang lebih kecil dari singa. Tuhan pengen kita setia dan dapat melihat bahwa pertolongannya selalu ada. Sulit mempercayai Tuhan untuk hal besar Bapak Ibu, kalau di hal-hal yang kecil pun kita belum percaya kepada Dia. Saya ulangi sekali lagi, sulit kita mempercayai Tuhan untuk hal yang sangat besar, jika untuk hal-hal yang kecil kita juga belum percaya terhadap pemeliharaannya. Daniel 3 kali sehari sudah terbiasa hidup dalam pemeliharaan Tuhan.
Daniel sudah terbiasa hidup di dalam Tuhan. Daniel sudah terbiasa hidup ditolong Tuhan. Karena Daniel sadar betul, kami ini hanya orang-orang buangan. Jadi orang-orang buangan harusnya tidak dapat level-level, tidak dapat posisi-posisi penting di dalam di tempat itu, di wilayah itu, di daerah itu. Tetapi kebalikannya, Daniel, Sadrak, Mesakh, Abednego mendapatkan posisi-posisi yang penting. Posisi-posisi yang luar biasa. Karena ada excellent spirit tadi. Hari ini Bapak Ibu, belajar mempercayai Tuhan senantiasa dari hal-hal yang kecil. Daniel membangun hubungan yang luar biasa. 3 kali sehari dia berlutut berdoa dan memuji Tuhan. Saya nggak mengatakan bahwa kalau kita orang yang kerja di kantor 3 kali sehari kita pergi ke toilet atau di ruangan kita berdoa berlutut dan bernyanyi. Bukan. Pada saat pikiran kita terus, tingkap pikiran kita terus mengarah kepada kasih karunia Tuhan. Pada saat itu juga kita sedang berdoa. Pada saat kita nyetir di jalan, kita ada di busway, kita ada di kereta, kita ada dimanapun, waktu kita mengasuh anak kita, waktu kita belanja di pasar. Pada saat pikiran-pikiran kita terus mengarah kepada tingkap kasih karunia Tuhan yang mengarah kepada Yerusalem di dalam bahasa aslinya, atau yang mengarah kepada kasih karunia Tuhan, maka pada saat itu sebenarnya kita sedang berdoa, kita sedang memuji Tuhan, dan kita sedang berlutut. Berlutut jangan hanya diartikan bahwa kita masuk kamar dan kita berlutut. Berlutut artinya Bapak Ibu, kita merendahkan kekuatan kita dan meninggikan kuasa Tuhan. Berlutut artinya kita merendahkan kekuatan kita merendahkan diri kita, dan kita melihat Tuhan kita yang lebih besar. Berlutut artinya kita tahu bahwa Tuhan lebih besar daripada kita, dan kita menyerahkannya kepada Dia. Saya tidak berkata bahwa kita rendah diri, bukan Bapak Ibu. Rendah, bukan rendah diri ya. Tetapi sikap berlutut itu adalah suatu sikap yang rendah hati. Sikap yang menentukan bahwa kita melihat ada Tuhan yang lebih besar daripada situasi kita. Di ayat ke-16, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Ayat ke-17, maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Jadi raja menetapkan sampai diberikan cap dan lain-lain. Ayat ke-18, lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Raja dalam kondisi yang tidak tenang karena anak kesayangannya, pegawai kesayangannya itu sedang dalam masalah. Karena pegawai kesayangannya itu sedang ada di dalam gua singa. Dikatakan apa? Ayat ke-19, pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing. Jadi kira-kira saya percaya bahwa ini mungkin pagi-pagi, kata yang dipakai di sini kata pagi-pagi sekali. Jadi mungkin menurut hitungan mungkin ini di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan very early in the morning. Jadi mungkin ini sekitar jam 4:30 pagi. Sama seperti waktu Tuhan Yesus berdoa pagi-pagi benar, mungkin itu sekitar jam 4:30 atau jam 4 pagi. Raja bangun. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dia ingin melihat apa yang terjadi setelah 1 malam Daniel ada di dalam gua singa. Ayat ke-20, dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Dia berseru kepada Daniel dengan suara yang lemas Bapak Ibu, dengan suara yang sayu. Dikatakan, aduh gimanalah anakku ini, gimanalah pegawaiku ini, pegawai yang handal ini, pegawai yang hebat ini. Di dalam bahasa Inggris dikatakan dia bahkan menangis, he cried. Jadi dia nangis. Jadi waktu dia memanggil Daniel dengan suara yang nangis. Aduh, nggak ada harapan ini, kayak nggak ada harapan.
Dia berkata demikian di ayat 20. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Raja bertanya, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Jadi di dalam gua itu tidak hanya ada satu singa, Bapak Ibu. Ada banyak singa. Katanya di sini, mampukah, sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Jadi Daniel tinggal satu malam bersama dengan singa-singa. Singa-singa di sini konteksnya dalam kehidupan kita saat ini berbicara tentang masalah, kekhawatiran, ketakutan, dan lain-lain. Daniel satu malam bersama dengan singa-singa. Daniel satu malam bersama dengan singa-singa. Apa dikatakan di ayat 21? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Ayat 22. Allahku telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kesalahan. Perhatikan baik-baik, di dalam gua ada singa-singa, ada seorang pria yang sedang duduk berhadapan dengan satu masalah, dengan suatu kondisi, dengan suatu situasi, dengan suatu kemustahilan. Dan perhatikan baik-baik apa yang dikatakan situ. Allahku telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa itu. Hari ini Bapak Ibu, saya ingin memberitahu, ada malaikat-malaikat Tuhan yang diperintahkan untuk melindungi dan memprotek kita. Di kitab perjanjian baru dikatakan bahwa malaikat-malaikat tadi bertugas untuk melayani kita. Dan malaikat tadi, apa yang dilakukan oleh malaikat tadi? Mereka menutup mulut singa tadi. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana Daniel secara fisik, dia dapat melihat malaikat-malaikat Tuhan semalam-malaman mengatupkan, memegang mulut singa, sehingga Daniel dalam kondisi yang aman dan tentram. Hari ini Bapak Ibu, Tuhan ingin mengatupkan masalah kita. Hari ini Bapak Ibu, Tuhan ingin membuat masalah kita diam atas kita. Hari ini Bapak Ibu, Tuhan ingin membuat sakit penyakit itu diam terhadap kita. Yang Tuhan inginkan adalah miliki satu ketetapan hati yang tetap tertuju kepada kasih karunia Tuhan. Pastikan tingkap-tingkap kehidupan kita, tingkap-tingkap di pikiran kita tetap tertuju kepada kasih karunia Tuhan. Sehingga kau akan melihat bagaimana malaikat-malaikat Tuhan akan mengatupkan setiap persoalan, mengatupkan setiap kekhawatiran kita, mengatupkan setiap ketakutan kita, memegang, menghold, sehingga tidak ada yang membahayakan kita ke depannya. Mulut-mulut singa tadi terkatup Bapak Ibu. Mulut-mulut singa tadi tertutup. Karena Daniel memastikan ada tingkap-tingkap yang terbuka ke kasih karunia Tuhan. Mulut-mulut singa tidak dapat menerkam dia. Mulut-mulut singa tidak dapat membahayakan Daniel. Karena Daniel terus membuka, ada tingkap-tingkap dalam kehidupannya yang terbuka terhadap kasih karunia Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, tingkap-tingkap tadi harus terus terbuka. Tingkap-tingkap kekasih karunia Tuhan yang berbicara tentang pemahaman, pengertian kita tentang betapa Tuhan sangat mengasihi saya dan Bapak Ibu. Pastikan itu tetap terbuka. Karena tingkap-tingkap tadi itulah yang membuat kita terkoneksi dengan Tuhan melalui Yesus Kristus. Hari ini dengarkan banyak tentang Injil kasih karunia Tuhan. Tingkap-tingkap tadi adalah suatu tingkap-tingkap yang dikatakan mengarah ke Yerusalem. Setiap hari, 3 kali sehari, Daniel memastikan dia tetap menghadap ke tingkap-tingkap yang terbuka kepada Yerusalem. Hari ini pastikan setiap kali kita bangun, setiap kali kita bekerja, setiap kali kita istirahat, tingkap-tingkap pikiran kita tetap tertuju kepada kasih karunia Tuhan. Karena ketika ada singa-singa yang mencoba menerkam kita, ketika ada singa-singa yang mencoba memangsa kita, menghajar kita, ada tingkap-tingkap yang tetap terbuka untuk memastikan kita punya jalan keluar. Malaikat dikirimkan Tuhan kepada Daniel di gua itu untuk memegang mulut-mulut singa tadi. Hari ini Bapak Ibu, kasih karunia Tuhan cukup
untuk membuat semua masalah-masalah kita diam di depan kita. Sehingga Daniel tidak mengalami hal yang berbahaya apapun. Bapak Ibu bisa bayangkan dalam satu malam dia melihat hanya ada singa-singa yang bodoh. Hanya ada singa-singa yang bodoh terdiam dan tidak dapat melakukan apapun. Demikian juga dalam konteksnya dalam kehidupan kita hari ini. Masalah-masalah yang di depan kita hanyalah masalah-masalah kecil. Yang sering sekali penyebabnya adalah kenapa dia bisa besar. Karena kita yang membuat tingkap kita tadi tetap tertutup. Sehingga kita melihat masalah kita jadi besar. Pada saat kita melihat tingkap pikiran kita terus tertuju kepada kasih karunia Tuhan, maka kita akan melihat singa-singa yang tadi sepertinya buas menjadi tenang. Singa-singa yang tadinya sepertinya lapar menjadi kenyang dan mereka tidak mempunyai appetite, tidak punya hasrat, tidak mempunyai keinginan untuk memakan dan menelan kita. Karena ada malaikat-malaikat Tuhan yang diperintahkan Tuhan untuk memegang mereka. Hari ini Bapak Ibu, saya ingin menutup dengan hal yang sederhana. Pastikan bahwa tingkap pikiran kita terus menuju terarah kepada kasih karunia Tuhan. Sehingga pada saat engkau melihat ada singa-singa besar di depanmu, singa-singa besar berbicara tentang sakit penyakit, singa-singa besar berbicara tentang hutang piutang, singa-singa besar berbicara tentang masalah, singa-singa besar berbicara tentang orang-orang yang bersepakat menyerang kita, singa-singa besar berbicara tentang orang-orang yang mencoba bermufakat menyerang, menjelekkan kita, mengintimidasikan. Pastikan ada satu tingkap yang terbuka, yaitu tingkap kasih karunia Tuhan untuk membuat masalah-masalah tadi diam pada saat berhadapan dengan kita. Amin. Amin. Sikap hati Daniel, keteguhan hati Daniel untuk tetap mempercayai Tuhan di atas segalanya, itu menjadi faktor pembeda. Tadi kita sudah belajar di depan, ada excellent spirit, ada roh yang luar biasa yang dimiliki oleh Daniel, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Hari ini saya ingin memberitahu bahwa spirit, roh yang Yesus miliki telah ada di dalam kita. Jadi hari ini kondisi new normal kita, kehidupan new normal orang percaya adalah kehidupan yang menang, bukan kehidupan yang rata-rata, kehidupan yang excellent. Kita menjadi leader, kita menjadi pemimpin, kita menjadi orang yang berpengaruh di komunitas kita menjadi orang yang berdampak di meeting-meeting, kita menjadi orang yang berdampak di setiap project-project. Orang-orang mendapatkan insight yang banyak, orang-orang mendapatkan masukan yang banyak pada saat mereka mendengarkan advice dari kita. Itu harusnya menjadi faktor pembeda kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Hari ini kita belajar dari kitab Daniel, bagaimana Daniel tetap menang atas situasinya, bagaimana Daniel tetap tampil luar biasa. Kita akan melanjutkan lagi diskusi ini nanti tentang firman Tuhan ini di sesi berikutnya. Sikap hati Daniel yang menentukan bagaimana dia dapat keluar dari suatu masalah. Dan saya percaya bahwa Tuhan begitu mengasihi saya dan Bapak Ibu. Sama seperti dia mengasihi Daniel, terlebih lagi dia mengasihi kita hari ini di dalam Yesus Kristus. Jadi tetap yakini dan percaya bahwa ada excellent spirit. Hidup kita menang, hidup kita bukan hidup yang rata-rata. Kita tampil hebat, kemenangan yang gilang gemilang terus menjadi bagian kita. Karena Yesus Kristus, rohnya ada di dalam setiap kita. Yes, saya Mario Martin Gultom, berhenti berbicara hari ini. Ini sesi pertama kita belajar dari kitab Daniel. Pada saat Daniel ada di Gua Singa. Dan kita akan melanjutkan pelajaran lagi ini nanti, sermon ini di sermon berikutnya. Dan saya berharap ini akan tetap menjadi suatu kabar baik bagi Bapak Ibu dimanapun engkau berada. Sebelum menutup sermon ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala kasih karunia, kebaikan, kemurahan-Mu dalam pernyataan-Mu, dalam kehidupan kami. Kami ingin memastikan bahwa tingkap pikiran kami tetap menuju kepada tingkap kasih karunia-Mu yang kami mau, Bapak. Pikiran kami adalah pikiran-pikiran yang dipenuhi oleh pikiran-pikiran Kristus, pikiran-pikiran yang berbicara tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Saya Mario Martin Gultom ingin kembali mengingatkan bahwa ibadah onsite Cornerstone Jakarta telah dimulai kembali Bapak Ibu setiap hari Jumat jam 12 siang di gedung Atria Ed Sudirman lantai 5. Setiap hari Jumat jam 12 siang di gedung Atria Ed Sudirman. Saya berharap dapat bertemu dengan Bapak Ibu, daerah orang-orang yang tinggal di daerah Jakarta, Jabodetabek, sehingga kita dapat berfellowship bersama-sama, belajar firman Tuhan dan semakin mendengar
mengenal Injil kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus mengasihi engkau. God bless you and see you.